Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau berbicara tentang yang namanya mengeluh, mungkin hari-hari ini banyak orang mengeluh. Banyak orang mengalami keadaan yang susah. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan yang susah ini membuat orang kehilangan pengharapan. Kemudian mereka juga bertindak meninggalkan Tuhan atau mencari pertolongan bukan dari Tuhan. Dan itu memang terjadi hari-hari ini, zaman yang susah. Saudara Tuhan, faktanya memang angka pengangguran meningkat. Terjadi resesi ekonomi. Nah, mungkin kita berpikir, wah itu kan soal dunia, itu kan soal fisik, bukan hal rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya tidak ada yang namanya dunia atas atau dunia bawah, karena semua itu satu di dalam Tuhan. Ada orang beranggapan dunia atas itu dunia rohani, beribadah, menantikan kedatangan Tuhan, berbicara tentang yang namanya masa yang kekal, berbicara tentang kebenaran. Dan ada yang berpendapat, wah, dunia atas itu lebih rohani daripada dunia bawah. Sebab dunia bawah itu adalah soal fisik yang berhubungan dengan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Dunia bawah itu bicara tentang pekerjaan sekuler. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, itu adalah pendapat yang keliru. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu kita lakukan untuk Tuhan. Kita mengajar supaya kita mengerjakan, dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan satu hal yang rutin itu kerjakan dan tidak pernah kita rencanakan atau kita pikirkan, Rasul Paulus mengatakan lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kepada jemaat di Korintus dikatakan, aku menjawab, jikalau engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Berarti sebenarnya semua yang dikerjakan oleh orang percaya itu dalam koridor rohani. Karena semua yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita itu adalah kita perbuat untuk memuliakan Tuhan. Kita mengajarkan dan apapun yang kita lakukan supaya kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dengan dalam hidup kita. Dan juga dikatakan, Alkitab mengajar kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita bisa memuliakan Tuhan itu dengan mulut kita. Dengan tangan kita bertepuk tangan, dengan mulut kita memuji Tuhan, itu bisa. Kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan tingkah laku kita, betul. Tapi juga akan lebih baik kalau kita juga memuliakan Tuhan dengan harta kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulut itu Tuhan berikan sejak lahir. Itu sudah ada dan Tuhan berikan kepada kita untuk kita berbicara, untuk kita menyanyi. Dari semula ketika kita lahir dalam kondisi yang normal, maksud saya, kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkan mulut, saudara. Karena mulut itu sudah ada dari sononya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk memuliakan Tuhan dengan mulut kita, itu sesuatu yang amat sangat simpel. Dan boleh dikata, kalau boleh saya katakan, itu sesuatu yang sebenarnya amat sangat sederhana sekali. Kenapa? Karena alat untuk memuliakan itu sudah ditaruh Tuhan begitu kita lahir. Mulut, kerongkongan, artikulasi untuk kita mengeluarkan bicara, kerongkongan juga ada di dalamnya. Sehingga kalau kita diperintahkan muliakan Tuhan dengan nyanyian pujian, itu sesuatu yang sudah ada. Mungkin kita berkata, Pak, suara saya fals. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan itu tidak peduli apakah suaranya fals atau tidak, tapi hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan
bukan dengan nada syair ketika kita mengungkapkan dengan perkataan memuliakan Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Tapi berbeda ketika kita diajar untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kenapa? Karena begitu kita lahir kita tidak membawa harta. Harta itu akan ada kalau kita bekerja. Tapi mulut itu sudah ada. Karena kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkan mulut, sebab mulut itu sudah ada. Kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkan tangan supaya bisa bertepuk tangan, karena begitu kita lahir tangan itu sudah ada dalam koridor, dalam kondisi normal. Tapi harta itu begitu kita lahir kita tidak membawa apa. Jika ada pujian, ku tak membawa apapun juga ketika ku datang ke dunia. Harta tidak menyertai kita, itu harus diusahakan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mengusahakan itu ada orang yang kemudian jatuh kepada yang namanya cinta akan harta atau tahta atau uang. Tapi kembali, Alkitab mengajar kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Berarti harus diusahakan. Kenapa? Karena kita lahir tidak membawa harta. Kalau mulut sudah ada dan kita tidak perlu bekerja keras untuk mulut itu dipasangkan di kepala kita, sebab begitu kita lahir mulut sudah ada. Nah, jadi perintah untuk memuliakan Tuhan dengan harta sebenarnya itu dalam pelaksanaannya atau dalam keadaannya itu ada sedikit yang membedakan antara memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Karena lidah, bibir, mulut itu sudah ada begitu kita lahir, kita tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan. Tapi kalau kita diperintahkan Tuhan untuk muliakan Tuhan dengan hartamu, itu kita tidak membawa apapun ketika kita lahir ke dunia. Itu harus kita usahakan. Nah, sama-sama memang semuanya dari karunia Tuhan, tapi perbedaannya mulut itu dikaruniakan dengan keadaan kita lahir. Tapi ke harta itu karuniakan kalau kita mau bekerja. Kalau tidak mau bekerja ya bagaimana harta itu bisa datang? Berarti kita harus mengusahakan supaya kita mempunyai harta untuk memuliakan Tuhan. Dan sebenarnya memang sudah dari semula itu ditentukan Tuhan bahwa manusia harus berusaha, harus bekerja. Nah, mungkin ada orang berpendapat, wah itu kan diperintahkan Tuhan setelah manusia jatuh dosa, kau akan bekerja, berpeluh untuk mendapatkan harta. Saya pikir itu justru sebenarnya salah, karena perintah untuk mengusahakan dan berkuasa itu diberikan manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah perintahkan untuk berkuasa, untuk berusaha, untuk mengusahakan, dan apa yang diusahakan itu supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika orang bekerja itu bukan berarti kemudian dunia bawah itu tidak rohani. Saudara, dari semula Allah sudah memerintahkan untuk manusia berusaha, bekerja dalam koridor kemuliaan untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kita kerjakan, kita mau memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa dunia bawah itu tidak rohani, pekerjaan sekuler atau orang bekerja atau orang di pemerintahan atau orang bisnis itu tidak rohani, itu adalah blind teologi buta. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam keadaan yang sulit ini kita tetap diperintahkan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Walaupun keadaannya susah, bukan berarti kemudian perintah muliakanlah Allah dengan hartamu itu kemudian dipending. Nanti kalau sudah keadaannya baik, perintah itu baru dijalankan kembali. Tidak, perintah itu tetap ada dari semula. Dan sampai kapanpun firman Tuhan tidak akan pernah dibatalkan. Walaupun sekarang keadaannya sedang susah, orang mungkin berkata mencari pekerjaan susah,
Karena banyak juga perusahaan yang kemudian meliburkan karyawannya, atau mungkin orang berkata sekarang cari duit susah, keadaan sulit. Tapi perintah muliakanlah Allah dengan hartamu itu tetap berlaku. Kita punya program gereja banyak, baik program pengadaan sarana prasarana, program untuk pendewasaan jemaat, program-program yang lain. Kita membeli tanah dengan harga yang cukup mahal. Itu adalah salah satu usaha untuk kita mengembang. Dan di situ kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini ada satu hukum, berilah maka kamu akan diberi. Ketika kita diperintahkan Tuhan, muliakanlah Allah dengan hartamu, justru disitulah sebenarnya ada hukum. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Kalau dia memberi, maka dia akan diberi. Maka jangan takut untuk memberi walaupun dalam masa susah, karena kita akan menuai berkatnya. Itu hukum. Hukum itu kita tidak perlu, tidak klaim pun itu terjadi. Kenapa? Hukum itu sifatnya mengikat. Sama seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Undang-undang itu sifatnya mengikat. Dalam bahasa lain kalau dikatakan undang-undang itu memaksa. Misalkan undang-undang lalu lintas, undang-undang tentang berhubungan dengan atribut kendaraan. Misalkan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4, maka wajib dia memakai sabuk pengaman. Kalau dia tidak memakai sabuk pengaman, maka dia bisa kena denda tilang, mungkin 50.000 misalkan. Nah, itu dipaksa, memaksa, hukum itu mengikat. Kalau ada seseorang yang kemudian dia tidak memakai sabuk pengaman, maka dia dipaksa oleh hukum untuk membayar denda. Nah, kemudian dia berpikir supaya tidak kena denda, maka dia kemana-mana pakai sabuk pengaman. Jadi dalam satu sisi adanya hukum itu memaksa semua pengendara kendaraan bermotor roda 4 untuk memakai sabuk pengaman. Dia tidak perlu mengklaim, tapi itu sudah dengan sendirinya diikatkan pada warga negara. Sama hukum, berilah maka kamu diberi. Ketika kita memberi, itu hukum. Kita tidak perlu klaim, saya sudah memberi Tuhan. Kita tidak perlu klaim. Kenapa? Itu hukum. Itu hukum Tuhan. Barang siapa menabur, ia akan menuai pada waktunya. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan muliakanlah Allah dengan hartamu, di situ kita menabur, kita memberi, maka hukum bahwa kita ketika memberi akan diberi dengan takaran yang dipadat-padatkan, digoncangkan sampai ketumpah dalam ribaanmu, itu terjadi. Jadi ketika kita memberi karena memang itu diperintahkan Tuhan, maka di sisi lain ada hukum memberi itu dikerjakan atau dikenakan Tuhan secara otomatis. Maka kita memberi itu bukan karena biasa diberi. Kenapa? Karena itu perintah. Dan ketika kita mengerjakan, muliakanlah Allah dengan hartamu, maka ada hukum yang akan terjadi. Barang siapa memberi, maka dia akan diberi. Barang siapa menabur, maka dia akan menuai. Walaupun dalam keadaan yang susah, mari kita menjadi berkat. Mari kita tetap memberi, mari kita tetap menabur, karena kita akan mengalami menuai berkatnya. Bahkan Bapak yang dikasih Tuhan, walaupun dalam keadaan yang susah, percayalah bahwa perkenan Tuhan itu sedang terjadi di dalam hidup gerejanya, dalam hidup orang percaya. Sehingga karena perkenan Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan tadi, itu akan nyata dalam hidup kita. Dan ada satu hal, bahwa perkenan Tuhan itu akan membawa kita pada satu hal, dimensi kehidupan yang luar biasa, baik dalam kehidupan rohani tapi juga dalam kehidupan kita di dunia. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat ke-18. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat ke-18.
Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan temukan ayat di atasnya bahwa bagaimana umat Tuhan itu mengalami yang namanya kesukaran. Mereka kesukaran menghadapi lawan, meskipun lari tapi lawan lebih kuat. Kesukaran itu tidak bisa lepas dari sejarah umat manusia. Kesukaran itu bisa terjadi secara korporat dan secara pribadi. Dalam satu bangsa mengalami kesukaran, maka bangsa itu bisa mengalami keadaan crash, saudara. Bisa juga chaos, kacau. Ketika satu bangsa mengalami kesukaran karena perekonomian, maka bisa memunculkan yang namanya krisis. Ketika krisis terjadi, maka angka pengangguran meningkat. Ketika angka pengangguran meningkat, biasanya akan diiringi dengan yang namanya peningkatan angka kejahatan. Jadi kesukaran dalam satu bangsa itu akan melahirkan yang namanya kejahatan. Dan itu sangat mudah terpancing kepada yang namanya aksi menjarah. Di Paraguay beberapa waktu yang lalu terjadi bagaimana ketika negara ini mengalami yang namanya keadaan defisit, inflasi cukup tinggi, dan kemudian rakyat tidak percaya kepada pemerintah, mereka menjarah. Sejarah kelam bangsa kita juga mengalami kesukaran seperti itu. Ketika krisis moneter, ada memang anak Tuhan yang mengalami panen raya, diberkati Tuhan. Tapi ada juga, kalau boleh dikatakan hampir sebagian besar bangsa kita mengalami kesukaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan seperti tadi, sukar. Kita mungkin sedang menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, seperti tidak ada harapan. Kemudian kita berpikir, kok seperti ini, kok Tuhan tidak bertindak, atau mungkin kok Tuhan lambat bertindak. Kekasih Tuhan, Alkitab menulis Tuhan menantikan saatnya bertindak, menantikan saatnya. Padahal kita sudah merasa, wah, sudah tidak bisa bertahan, sudah payah. Tapi sebenarnya Tuhan itu menanti-nantikan waktunya untuk Dia bertindak. Kata menanti-nantikan di sini dalam bahasa aslinya itu kakah, maaf. Kakah itu arti pertama itu menunggu. Kita sudah sukar kok Tuhan menunggu, sepertinya diam. Sementara kekuatan kita sudah mulai lemah, harapan kita sudah mulai pudar, tapi belum ada tanda-tanda dari Tuhan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, banyak anak Tuhan mereka mulai goyah. Mereka tidak bisa berpikir lagi tentang yang namanya hal rohani masa kekal. Kenapa? Karena apa yang di depannya saja tidak kecekel, artinya kebutuhannya banyak, tidak bisa mencukupi, akhirnya mempengaruhi iman mereka. Tuhan menanti-nantikan, tapi anak Tuhan tidak siap atau tidak kuat. Arti kakah itu juga punya makna berlambat. Seakan Tuhan itu lambat untuk bertindak, tidak segera bertindak. Kadang kita merasa sudah tidak ada waktu lagi, tapi kok Tuhan lambat. Akhirnya ada yang mencari pertolongan dari
pihak lain. Ya Bapak Ibu yang pada dasarnya Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena Tuhan tahu limitnya, Tuhan tahu batasnya, Tuhan maha tahu. Tuhan mengerti apa yang harus dia kerjakan dan kapan dia akan bertindak. Tuhan tak pernah terlambat. Ada pujian mengatakan tak akan pernah terlambat pertolonganmu. Tuhan dikatakan itu omniscient. Dia maha tahu, tahu segalanya, tahu waktu yang terbaik untuk dia nyatakan. Dan Tuhan tidak mungkin terlambat. Tuhan mengerti saat terbaik untuk dia menunjukkan kasih-Nya. Kita harus ingat bahwa Tuhan bertindak dalam koridor yang namanya kairos agar terjadi hal yang spektakuler, terjadi sesuatu yang luar biasa. Namun kita harus mengerti bahwa kairos dan pertobatan itu satu kesatuan. Kairos dan keintiman itu satu kesatuan. Kita diajar untuk berintrospeksi. Orang Israel mereka mengalami kesukaran dikalahkan lawan karena mereka menentang Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tahu kapan Tuhan akan bertindak. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Semua hal itu ada waktunya, ada saatnya, ada disebut the right time, waktu yang tepat. Nah, gambaran waktu yang tepat ini seperti kita bisa menggambarkan misalkan kupu-kupu. Kupu-kupu akan muncul sebagai seekor kupu-kupu itu tidak bisa kita percepat. Ketika di dalam kepompong kita buka dan kemudian kita biarkan supaya terbang, tidak bisa. Akhirnya dia lemah mati. Tapi akan ada waktu yang tepat di mana kepompong ini akan dirobek sehingga kupu itu keluar dan dia bisa terbang. The right time itu juga seperti gambaran telur yang dierami. Telur yang dierami kalau belum waktunya dia nggak akan menetas. Tapi kalau kita kemudian paksa, kita pecahkan, ya akhirnya namanya telur kopior. Tuhan sedang mengerami kita, mematangkan kita, supaya pada waktunya nanti akan muncul sesuatu yang baru, yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Maka perlu yang namanya keintiman, supaya kita mengerti cara kerja Tuhan. Waktu Tuhan pasti akan dinyatakan. Waktu Tuhan juga berbicara tentang yang namanya lawatan. Tuhan itu selalu ingin melawat umatnya. Dalam masa-masa yang susah bahkan Tuhan akan melawat umatnya. Maka mari kita walaupun dalam keadaan masa yang sukar, percayalah masih ada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak menolong kita. Penyerahan itu adalah yang terbaik. Dan orang yang berserah dia akan diberi kekuatan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lupa. Dia mengerti. Dia tahu saat yang terbaik untuk dia bertindak. Nah, di sini juga dikatakan Tuhan menantikan waktu untuk menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menantikan waktu, Tuhan mengambil waktu yang terbaik itu adalah untuk menunjukkan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu tidak ditulis dengan kata love, bukan dengan kata kasih sebenarnya dalam bahasa aslinya. King James Version itu
menulis kata gracious, bukan love. Tapi dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru menerjemahkan dengan kata kasih, love. Tapi bahasa Inggris justru tidak menulis dengan kata love, tapi menulis dengan kata gracious. Gracious itu lebih diartikan sebagai satu tindakan keramahan, satu tindakan yang penuh menyenangkan. Dan faktanya memang bahwa tindakan yang menyenangkan itu juga adalah salah satu dari wujud kasih. Nah, itulah sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia langsung menerjemahkan dengan kata kasih. Tapi sebenarnya ada terjemahan yang bisa kita mengerti. Kata gracious di dalam bahasa Inggris tadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata gracious tadi dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata kanan. Nah, pengertian kanan itu adalah satu tindakan yang menyenangkan, keramahan. Nah, kanan itu akan diberikan seseorang pada orang lain kepada yang ia anggap berkenan. Nah, di sini kita bisa melihat sebagai contoh adalah Ratu Esther. Ratu Esther mengalami yang namanya kanan dari Ahasiweros. Satu perbuatan yang menyenangkan, satu perbuatan yang menunjukkan keramahan dari Ahasiweros kepada Esther. Maka kalau boleh dikatakan bahwa tindakan yang ramah dan tindakan yang menyenangkan dari Ahasiweros kepada Esther itu bisa kita sebut itu perkenan dari Ahasiweros bagi Ratu Esther. Nah, kita melihat kasusnya bagaimana waktu itu ada satu hukum atau undang-undang, karena perkataan raja, perintah raja, titah raja itu adalah undang-undang. Pada masa yang namanya kerajaan monarki absolut, maka perkataan raja itu adalah hukum. Itu mirip sekali, mirip ya mungkin. Seperti kalau zaman sekarang ini dalam, kalau boleh saya sebut, teologi buta, yaitu apapun perkataan orang yang dianggap pemimpin kepercayaan, maka itu dianggap hukum. Nah, itu terjadi. Kalau boleh dikatakan, sauni-unine orang yang dia anggap sebagai imamnya itu dianggap hukum, dianggap kebenaran. Ya, itulah yang terjadi hari-hari ini, sehingga muncullah atau ujaran atau ajaran yang menyesatkan atau ujaran kebencian. Kenapa? Karena perkataan orang yang dianggap sebagai pemimpin kepercayaan itu diterima mentah-mentah. Itu seperti zaman dahulu. Ini sebenarnya kemunduran. Zaman sekarang orang mengatakan demokrasi, tapi yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka adalah monarki absolut. Itu kemunduran sekian ratus tahun yang lalu, ketika zaman kerajaan-kerajaan di mana raja berkata dan itu jadi hukum. Nah, pada masa itu Ratu Esther hidup di mana Raja Ahasiweros membuat undang-undang bahwa barang siapa yang menghadap raja tanpa diundang, tanpa disuruh, maka dia harus mati. Itu seperti yang dikatakan oleh Raja Louis XIV, I am the law and the law is me. Aku ini hukum dan hukum itu aku. Kenapa? Karena apapun yang dia katakan jadi perundang-undangan. Sama seperti sekarang ini, perkataan dari orang yang dianggap imam dalam kepercayaannya, apapun yang dia katakan dianggap kebenaran, jadi hukum. Nah, itu kemunduran sebenarnya, kemunduran ke berabad-abad yang lalu. Ini zaman demokrasi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali kepada cerita Ratu Esther, ada hukum yang berlaku bahwa setiap orang yang menghadap tanpa diundang maka dia harus dihukum mati. Dan perintah itu berlaku di seluruh kerajaan.
Tapi hari itu Ratu Ester menghadap, sekalipun bertentangan dengan titah raja. Nah, kalau itu kita istilahkan dalam perkataan atau istilahnya dalam pandangan hukum tata negara di mana berlaku monarki absolut, itu bisa diubah sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena perkataan raja itu jadi undang-undang. Nah, sekalipun bertentangan dengan titah raja, walaupun aku mati, biarlah aku mati. Nah, Ratu Ester berkata demikian. Maka dia menghadap Raja Ahasveros. Tapi yang terjadi bukan tongkat hukuman, tapi tongkat emas. Perkenanan adalah tongkat emas untuk mengubah segala keadaan. Itu yang harus kita bawahi dalam hidup kita. Ratu Ester mengalami yang namanya perkenanan raja. Dia mengalami tindakan yang penuh dengan keramahan dan menyenangkan. Sampai raja berkata, apa yang kamu inginkan Ratu Ester? Sampai setengah dari kerajaanku kalau kamu minta tak berikan. Itulah yang saya katakan satu tindakan yang menunjukkan keramahan dan menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika yang namanya kanan Tuhan itu dinyatakan bagi kita, maka kita akan masuk masa perkenan ilahi dalam hidup kita. Satu hal yang menyenangkan dari Tuhan akan kita alami walaupun dalam keadaan yang sukar. Hari itu Ratu Ester menghadap dalam keadaan yang sukar, tapi ketika dia kembali, tongkat emas dia bawa. Hari ini mungkin kita diizinkan Tuhan memang masuk dalam masa sukar, tapi percayalah, ada kanan Tuhan terjadi berlaku dalam hidup kita orang-orang percaya. Di situ tongkat emas Tuhan itu diacungkan pada kita sehingga kita akan mengalami yang namanya hal yang menyenangkan dari Tuhan. Ada perkenan Tuhan bagi kita. Maka dikatakan Tuhan akan bangkit untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ada belas kasihan Tuhan, raham namanya. Belas kasihan Tuhan bagi kita. Hidup kita akan mengalami yang namanya kasih Tuhan. Maka Nabi Yesaya mengatakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Ada kebahagiaan. Nah, ayat ini juga diakhiri dengan kalimat berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mengharapkan, yang hanya mengharapkan Tuhan, maka dia akan dibuat berbahagia. Kata bahagia dalam bahasa aslinya eser, dan dalam bahasa Yunani kita sering mendengar yaitu makarios, diberkati, berbahagia. Dalam masa yang susah ini, harapkan saja Tuhan. Satu-satunya yang jadi pengharapan hanya Tuhan. Jangan pernah mencari pertolongan dari pihak lain di luar Tuhan. Sebab bukannya berkat tapi kutuk. Tapi kalau kita mengharapkan Tuhan saja, maka kita akan diberkati. Nah, disinilah tadi perintah muliakanlah Allah dengan hartamu itu tetap relevan. Kenapa? Karena ketika kita mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita harapkan, perkenan Tuhan akan dinyatakan, tindakan yang menyenangkan Tuhan akan kita alami sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut, bangkit dan maju terus. Pekerjaan yang kita lakukan hari ini, lakukanlah untuk Tuhan. Tidak ada yang namanya dunia bawah. Semua itu dalam konteks, dalam kasih Tuhan. Untuk kita melakukan itu, untuk kita memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, dalam perkenan Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan. Ada yang namanya perkenan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka perintah Tuhan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Itu dapat kita kerjakan dan itu tetap relevan walaupun sekarang dalam masa yang susah seperti ini. Nah, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.